Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi di sini. Ya, ada sebuah pertanyaan menarik hari ini datang dari peserta. Dia menanyakan, Mas Tunggu, apakah pernah ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan atas itu? Macam lewat alat napas gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara secara umum, ya, ilmu pernapasan itu punya manfaat yang besar banget untuk melakukan perubahan berbagai macam metabolisme di tubuh kita. Dari mulai yang ringan-ringan sampai yang berat. Cuman memang ada kelemahan pada ilmu pernapasan ini. Apa? Yakni pasiennya harus bisa melakukan secara mandiri. Jadi walaupun jatuhnya self healing, tetap saya harus ajari orang itu dan orang itu harus mengerti sadar sesadar-sadarnya, memahami instruksi. Ketika ada apa-apa tarik, buang, dia buang, tahan, dia tahan. Jadi artinya pasiennya atau pesertanya harus sadar. Nah, sekarang bagaimana masalahnya kalau orang lagi di ICU, lagi dipasangnya segala alat bantu, gitu kan? Tentu saja tidak bisa dia melakukan dia olah nafas, kita nggak bisa ajari, kita nggak bisa putarkan audionya, berharap dia melakukan tarik buang, nggak mungkin bisa. Kan dalam kondisi yang memang tidak sadar. Nah, apakah OMG punya solusi untuk kasus seperti ini? Nah, kasus yang kayak tadi contoh di ICU yang nggak bisa ngapain-ngapain. Ada juga kasus, saya hitung paling tidak ada sekitar 5 orang dari ratusan peserta yang latihan privat. 5 orang paling tidak, itu kasusnya unik. Ada beberapa yang anaknya ini sangat autis sekali. Sangat autis sekali, ada yang sangat hiper, ada juga sangat pendiam sekali. Yang nggak bisa ngapa-ngapain. Diajari, misalnya abang bos untuk tarik buang, dia nggak ngerti, nggak bisa. Atau baru sebentar udah lari sana kemari. Maka nggak bisa yang kayak gitu diajari ilmu pernapasan. Maka solusinya gimana kalau MG? Nah itulah kenapa saya pernah bikin videonya untuk membagi aspek-aspek yang sifatnya logis, proven by science, adalah ukur, juga terukur, dan ada aspek-aspek yang sifatnya elektromagnetik atau energetik. Karena hal-hal sifatnya elektromagnetik atau energetik ini juga bisa dipakai untuk media penyembuhan. Maka di OM fundamental, kita bikin ada kelas-kelas yang sifatnya logis, ada kelas-kelas yang sifatnya energetik, berbasis ketekaan, resonansi, dan vibrasi. Jadi kalau kepekaan berarti maksudnya gimana? Jadi nanti orang tuanya privat diajari bagaimana cara dia mengenali potensi dirinya, memahami kepekaan pada dirinya, bisa merasakan energi elektromagnetik pada dirinya. Misalnya di telapak tangan, dia bisa menyalurkan, dia bisa mengenali ketika dia fokus pada misalnya telapak tangannya, lalu dia berasa ada sesuatu di situ. Ketika dia fokus misalnya pada titik tertentu, katakanlah mungkin di pusar, mungkin di dada, mungkin di leher, mungkin di mana, dia bisa mengenali itu dan ini real, bukan placebo atau bukan karang-karangan begitu. Nah, solusinya ya orang tuanya yang dilatih, yang nanti dia menjadi terapis, dia menjadi terapis bagi anaknya yang sakit itu, yang mungkin autis, mungkin introvert, mungkin ADHD, mungkin apa saja, atau mungkin dalam kondisi yang gawat darurat, yang tidak bisa apa namanya melakukan aktivitas, tidak mengerti ketika ditanya, ketika diberikan instruksi dia gampang untuk saya ngapain. Istilahnya sakit sakit berat dan parah. Maka orang tuanya yang menjadi terapis. Kadang-kadang ya saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah kenalkan saya pada perguruan silat yang secara alamiah saya belajarnya memang ilmu tradisional, di mana saya berkenalan dengan konsep energi, saya berkenalan dengan konsep getaran, saya berkenalan dengan konsep frekuensi dan global elektromagnetik yang latihan-latihan yang super keras, yang sangat keras, yang itu sangat menyelamatkan. Baik menyelamatkan diri saya secara pribadi dari situasi yang mengancam di luar, seperti di jalanan, perkelahian dengan senjata dan sebagainya. Ya, alhamdulillah terselamatkan. Walaupun ya ada beberapa oleh misalnya kayak luka jahit di sini. Kalau ada juga di sini, muncul di sini. Ya, tapi terselamatkan. Ini selamat. Jadi proven buat diri. Kemudian yang kedua, ketika kemudian berumah tangga.
lalu ada keluarga, ada anak yang kemudian dalam situasi sulit, misalnya sakit berat, di mana dia tentu tidak akan bisa untuk latihan pernapasan, apalagi masih kecil juga, maka efek latihan dari aspek-aspek energetik elektromagnetik ini sangat membantu. Seperti misalnya demam, saya rasakan dengan telapak tangan, lalu terasa ketika diberikan scanning, oh, ada di sini, ini yang lebih panas, ini tidak panas, ini dingin, kayak yang seperti ini, naluri yang keluar kalau seperti apa, maka yang harus disalurkan jenis energi seperti apa, itu menjadi sangat bermanfaat sekali ketika dalam posisi eh, pasiennya ini, siapapun dia, mau keluarga maupun bukan keluarga, itu tidak bisa melakukan olah nafas secara wajar dan normal. Maka saya sebagai orang tuanya itu yang akan menjadi terapis buat dia. Dan itu sudah saya lakukan ratusan kali sepanjang hidup. Jadi misalnya, kalau waktu era COVID, selain saya harus bisa survive untuk diri saya sendiri, juga harus melihat survive menjaga seluruh yang ada di rumah, untuk keluarga dan di rumah. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, ya saya merasa ilmu yang diberikan guru saya jadi sia-sia. Maka harus dipraktekkan. Ya mungkin bagi sebagian orang ini seperti memang khayal. Enggak. Ini ketika saya mempelajari buku-buku sebanyak di belakang ini, okay? Joe Dispenza, Wim Hof, dan sebagainya. Kemudian ada Ucing, macam-macam. Ini ada ratusan termasuk yang di rumah itu belum belum saya keluarkan buku-bukunya. Itu kemudian saya melihat benang merahnya bahwa memang manusia punya potensi untuk seperti itu. Maka sering saya sarankan pada siapapun untuk jika Anda sebagai orang tua, ayo mulailah belajar hal-hal yang sifatnya pegangan untuk diri sendiri. Hal yang sifatnya pegangan untuk sendiri. Maka kelas-kelas yang berhubungan dengan fundamental itu menjadi sangat penting sekali. Jadi yang diposisikan kelas fundamental itu seakan-akan tidak berguna. Justru kelas fundamental itu dalam pandangan saya menjadi sangat penting sekali. Jadi sangat penting untuk memposisikan kita dalam rangka beresin orang lain. Ya tentu untuk diri sendiri juga bisa, tapi dia bisa berfungsi ganda. Beda kayak misalnya kita belajar teknik barometrasi diabetes misalnya gitu ya. Ya berarti Anda belajar untuk diri Anda sendiri. Kalau misalnya orang lain dapat manfaat, berarti kan harus diajari, tapi bukan untuk menjadi seorang terapis, ya kan? Tapi kalau di kelas fundamental dipahami secara utuh, ada 6 bagian, yang 4 dipublikasikan untuk umum, yakni fundamental bioritmik, fundamental bioma alfa, fundamental manpower, dan fundamental kepekaan. Yang kedua lagi, kepekaan lanjutan dan resonansi vibrasi itu diajarkan secara privat dan khusus. Kenapa? Karena memang sangat spesifik sekali. Dan untuk latihan-latihan seperti ini harus sangat open-minded ya. Karena kalau nggak open-minded, Anda akan susah. Akan susah. Makanya kadang-kadang saya beruntung berada di dua dunia. Dulu saya berada di dunia tradisional murni, kemudian saya masuk pada dunia sains dan medis dalam pengetahuan yang terbatas ya, berdasarkan buku-buku dan eksperimental dengan berbagai macam alat ukur yang saya beli. Maka saya bisa melihat benang merahnya. Benang merahnya apa? Bahwa ada suatu masa di mana kita nggak bisa ngajarin orang, tapi justru aspek penyembuhnya ada di dalam diri kita untuk orang itu. Loh mas, kalau saya nggak belajar caranya bagaimana? Ya nggak bisa. Anda kan harus belajar caranya, karena segala sesuatu kan ada ilmunya. Anda harus belajar caranya, harus mengerti cara memanfaatkannya, harus mengerti cara generate mungkin energinya, harus mengerti cara bagaimana pangkat kepekaan di dalam napas ritme, gimana cara memancarkan, gimana cara mengenali feedback dan sebagainya. Ini sesuatu yang sebenarnya nggak kalah menarik dan buat saya pribadi itu jadi pegangan. Jadi pegangan untuk diri saya ketika berada dalam situasi sulit, di mana teknik-teknik olah napas itu tidak bisa dipraktekkan untuk orang lain, atau mungkin tidak bisa dipraktekkan untuk diri sendiri. Maka mengerti aspek-aspek yang pekaan, resonansi, vibrasi, energetik itu jadi penting. Nah, tinggal kita harus bisa membedakan antara ini halu, ya ini halusinasi, ini real beneran. Contoh. Saya akan ambil, saya akan ambil sebuah alat. Ya. Jadi ini misalnya alat kecil ini bisa dipakai untuk menguji apakah proses materialisasi yang ada di dalam pikiran
itu benar mewujud pada benda, pada materi. Misalnya begitu, misalnya. Tentu akan ada instruksi di dalam ilmu tradisional itu, buka telapak tangan, lalu bayangkan atau rasakan telapak tangan Anda semakin panas. Yang ini ada tuh di ilmu tradisional banyak, Pak. Itu sering dipakai oleh motivator-motivator itu kan. Bayangkan. Nah pertanyaannya, panasnya itu nyata atau placebo? Cuma dalam pikiran Anda saja. Kalau panasnya nyata, maka temperatur pada telapak tangan Anda harus naik. Benar ya? Kalau itu real, maka telapak tangan Anda temperatur harus naik. Untuk mengujinya, Anda harus menggunakan kamera semacam kamera FLIR. Kamera ini untuk melihat thermal, kamera thermal. Untuk melihat thermal. Thermal itu berarti untuk melihat, ya, yang jadi seperti ini. Untuk melihat thermal. Karena kalau misalnya nggak pakai thermal, ya nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau kita jadi pakai thermal, maka nanti kita jadi bisa untuk melihat. Nah, ini seperti ini. Saya buka ya contohnya. Nah, ini di sini. Jadi ketika misalnya masuk di sebuah workshop di mana telapak tangannya berusaha dikasih instruksi untuk coba Anda bayangkan telapak tangan jadi semakin panas, gitu kan. Maka warna dari telapak tangan itu harus berubah. Terlihat di apa namanya, di tengah-tengah telapak tangan ini berubah. Makin lama makin terang. Nah, ketika makin terang ini, apa artinya? Artinya temperatur di area itu lah itu kelihatan. Temperatur di area yang dimaksud itu berubah menjadi lebih panas dari biasanya. Nah itu. Jadi ini yang kemudian bisa dipakai untuk membuktikan bahwa betul apa yang dibayangkan oleh dia, apa yang dirasakan, diyakini oleh dirinya, itu betul-betul istilahnya mematerial. Memateri itu berarti mewujud. Memateri itu berarti mewujud. Kalau yang enggak, ya enggak. Itu kan kelihatan dia enggak manas kan. Tapi kalau yang benar, ya benar. Jadi itu eh, berimbas pada materi. Walaupun hanya lewat visual atau lewat belief ya, kira-kira. Tapi beneran bisa. Dan ini harus terjadi ketika orang itu sudah dilatih sedemikian rupa, dia memahami bagaimana cara menaikkan temperatur, dia memahami bagaimana cara memusatkan temperatur itu pada area-area tertentu di badan. Nah ini contohnya. Contohnya di mana kita bisa capai pas kayak gini. Hmm, ya. Kita menggunakan hal-hal yang sifatnya latihan bagi diri saya pribadi atau diri sendiri yang kemudian dipakai untuk mengurangi gejala sakit bagi orang lain atau anggota keluarga. Itu lebih kelas fundamental. Maka ini adalah semacam hidden gem-nya lah, atau mutiara tersembunyi. Karena sebagai pegangan. Jadi selalu saya ingatkan bahwa kalau nafas itu cuma teknik yang hanya bisa dilatih ketika dalam kondisi yang memang orang itu sadar, 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 tapi tidak bisa menjadikan Anda seorang katakanlah terapis. Ya. Memang tujuan kita adalah self healing, bukan untuk menjadi seorang terapis yang obat-obatan orang bukan. Tapi pada satu titik, Anda harus belajar ilmu ini. Anda harus belajar pengetahuan mengenai terapis ini. Terapis berbasis frekuensi dan gelombang. Nah, karena pada suatu saat, akan Anda dalam episode hidup, Anda butuh skill yang kayak gini. Misalnya, melihat anggota keluarga tidak berdaya. Apa yang harus Anda lakukan? Nggak tahu kan? Mijet-mijeti, biasanya gitu kan, masak-masak kepala dengan penuh rasa sayang, ya itu juga boleh bisa. Atau mengucapkan sesuatu yang menyenangkan di telinganya, atau mungkin membacakan ayat suci, itu sejenis itu.
atau ngelus-ngelus dada atau ngelus-ngelus tangan dengan penuh rasa sayang itu bisa. Tapi alangkah baiknya apabila kita ngerti ilmunya, sehingga kita ngerti apa potensi yang ada di badan kita. Kita tahu bagaimana cara memusatkan sesuatu, cara menyalurkan sesuatu, mengalirkan, merasakan gelombang elektromagnetik, mengenali, mengetahui ini panas, ini dingin, dan seterusnya, ini benar, ini salah. Itu menjadi bekal gitu bagi diri pribadi. Nah itu yang paling nggak saya rasakan. Maka pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya eterik, ya, katakanlah begitu. Ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang selalu goib, halusinasi, halu, dan tidak masuk akal. Oh, ini sudah bisa merumuskan latihan yang sistematis dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Maka dulu ketika saya bikin kelas khusus kepekaan, peserta mempraktekkan pada anggota keluarganya, ada yang sama neneknya, sama istrinya, sama anaknya, lalu itu membaik total, membaik drastis. Nanti kita akan buka lagi kelas itu. Jadi selainnya akan ada video tambahan untuk pengumuman pembukaan kelas. Sampai ketemu di pengumuman pembukaan kelas, pastikan Anda punya pegangan mantap untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.